Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asyikin dari kelas manajemen 224C, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 26 atau biasa dikenal dengan PPh 26. Nah, yang pertama ada dasar hukum PPh pasal 26, di mana dasar hukum yang digunakan dalam menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 26 itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Poin selanjutnya mengenai penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 26. Yang pertama itu ada dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan keuntungan karena pembebasan hutang. Yang kesembilan ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya mengenai tarif PPh pasal 26, di mana tarif pajak PPh pasal 26 adalah sebesar 20% kecuali antara Indonesia dengan negara asal. Dengan negara asal wajib pajak luar negeri tersebut terdapat tax treaty atau P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda, maka tarif pajak PPh pasal 26 dikenakan berdasarkan tarif pajak PPh pasal 2 dikenakan berdasarkan tarif pajak PPh pasal 26 berdasarkan tax treaty atau P3B tersebut. Sehingga sangat penting bagi wajib pajak yang akan memotong PPh pasal 26 tersebut kepada wajib pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut berasal dari negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia atau tidak, di mana tarif 20% itu dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto serta tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 26, tarif 20% dari penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan atas penghasilan dari dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan, hadiah dan penghargaan, maupun pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Adapun rumus yang digunakan yaitu PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Nah, selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 26 tarif 20% dari penghasilan neto, di mana penghasilan neto itu sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan pada satu penjualan dari penjualan harta di Indonesia, yang kedua premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Besarnya perkiraan penghasilan neto itu dapat dihitung berdasarkan kondisi yang ada pada saat itu, seperti 1. Untuk premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Besarnya perkiraan penghasilan neto itu adalah 50% dari jumlah premi yang dibayarkan atau penghasilan bruto, sehingga rumusnya PPh pasal 26 itu sama dengan 20% dikali penghasilan neto sama dengan 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto sama dengan 10% dikali
penghasilan bruto dan sama dengan 10% dikali jumlah premi yang dibayar. Nah, yang kedua, untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Sehingga PPh pasal 26 itu sama dengan 20% kali penghasilan neto sama dengan 20% dikali 10% kali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali jumlah premi yang dibayar. Yang ketiga, ada untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 5% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Sehingga PPh pasal 26 sama dengan 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto sama dengan 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto sama dengan 1% dikali penghasilan bruto dan 1% dikali jumlah premi yang dibayar. Selanjutnya mengenai perhitungan PPh pasal 26 tarif 20% dari penghasilan kena pajak dikurangi pajak. Nah, perhitungan PPh pasal 26 tarif 20% dari PKP dikurangi pajak diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang berpenghasilan atau bagian labanya untuk ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Nah, bila penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia atas penghasilan, maka tidak dipotong PPh 26. Nah, tadi materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.